Aloha Sobat Ambiar, piere kabare. Admin masih pengen nih untuk ngebahas G30 SPKI series, karena ternyata kisah hidup para pahlawan revolusi ini, jika kita telusuri, sangat menarik ya, dan banyak mengandung unsur nilai positif yang bisa kita teladani sebagai inspirasi kita. Seperti kisah hidup pahlawan satu ini yang banyak melalui peristiwa pemberontakan dengan resiko maut di depan mata. Beliau adalah Raden Suprapto. Mari sama-sama kita dengarkan kisah hidupnya. Salam Jas Merah. Jalan hidup Suprapto nyaris selalu lekat dengan maut. Ia pernah ditawan dan bertaruh nyawa saat melucuti senjata Serdadu Nippon. Ia juga ikut bertempur bersama Jenderal Sudirman di Ambarawa menghadapi pasukan sekutu. Dan Suprapto selalu mampu bertahan dan selamat. Inilah kisah salah satu pahlawan revolusi bernama Raden Suprapto, sang pejuang survivor RI yang memiliki akhir hidup tragis di tangan bangsa sendiri, yaitu PKI. Raden Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920 dari pasangan Raden Pusposeno dan Raden Ajeng Alimah. Bungsu dari 10 bersaudara ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Umurnya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Prapto, demikian Suprapto biasa dipanggil, menempuh pendidikan dasar di HIS di Purwokerto dan melanjutkan ke Mulo di Yogyakarta, lalu berlanjut ke AMS di kota yang sama. Suprapto lalu mengikuti pendidikan militer di KMA Bandung. KMA merupakan pendidikan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda untuk merekrut pemuda pribumi guna dijadikan tentara yang akan digunakan untuk menghadapi Jepang pada Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Ia diterima, namun hanya untuk sesaat. Sebelum masa pendidikan militernya selesai, pasukan Jepang keburu masuk ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan Belanda pada tahun 1942. Berstatus sebagai calon tentara Belanda membuat Suprapto harus berhadapan dengan serdadu Jepang. Ia pun ditangkap, ditawan, dan dijebloskan ke balik jeruji besi, tentunya disertai perlakuan yang tidak enak. Tapi Suprapto rupanya cukup licin. Setelah beberapa waktu mendekam di dalam tahanan, beliau berhasil lolos melarikan diri. Suprapto kemudian mengikuti pendidikan Seinendan, Shui Shintai, dan Keibodan, kemudian bekerja di kantor pendidikan masyarakat desa Banyumas di Purwokerto. Di masa inilah Suprapto berkenalan dengan Sudirman, seorang guru Muhammadiyah yang menjadi tokoh masyarakat dan di kemudian hari menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Hubungannya dengan Sudirman semakin erat karena mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana memajukan pemuda. Ketika kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Suprapto yang tengah berada di Cilacap terpicu semangat revolusi. Ia pun aktif merebut senjata dari Jepang bersama Kolonel Sudirman. Pertempuran yang paling berkesan menurut Suprapto adalah Palagan Ambarawa yang berkobar di selatan Semarang. Ini adalah perang antara pasukan Republik melawan Sekutu dan Belanda yang berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Sudirman memimpin langsung pertempuran di Ambarawa tersebut. Suprapto yang saat itu menjadi salah satu ajudan sang jenderal pun ikut berperang di sisi sang Panglima Besar. Setelah melalui rangkaian kontak senjata, TKR akhirnya berhasil memukul mundur musuh dari Ambarawa. Suprapto turut berperan penting dalam kemenangan itu. Tak lama setelah menjadi ajudan Sudirman,
Suprapto pun menikahi perempuan asal Cilacap bernama Juli Suparti pada tanggal 4 Mei 1946. Pasangan Suprapto Juli ini dikaruniai 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Suprapto masih terlibat dalam beberapa peperangan selama masa revolusi fisik itu, termasuk 2 agresi militer yang dilancarkan Belanda, itu meskipun tidak sefrontal Palagan Ambarawa. Konflik bersenjata baru berakhir setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di penghujung bulan Desember tahun 1949. Indonesia pun mulai memasuki masa-masa damai setelah itu. Kendati terkadang masih muncul percikan api yang berasal dari konflik internal. Suprapto sempat terlibat dalam penanggulangan gerakan PRRI atau Permesta. Suprapto menjalani jenjang karir militernya dengan cukup mulus, termasuk menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera hingga akhirnya menjadi salah satu petinggi TNI yang paling disegani. Setelah Ahmad Yani menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada Juli 1962, Suprapto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Deputi 2 atau Administrasi Menpang AD. Pangkat Suprapto naik menjadi Mayor Jenderal pada Juli 1963. Dengan jabatan tersebut, Suprapto tak hanya berkutat memperbaiki urusan administrasi AD, namun juga aktif menangkis serangan-serangan PKI dalam pentas perpolitika nasional. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, Suprapto merasakan kesulitan tidur karena sakit kepala yang disebabkan beliau baru saja mencabut giginya. Sang jenderal lalu membuat sketsa di atas kertas putih. Ketika istrinya menanyakannya sedang menggambar apa, Suprapto menjawab sedang menggambar rencana Museum Perjuangan di Yogyakarta. Namun, karena gambarnya dianggap aneh, sang istri pun berkomentar bahwa gambarnya seperti makam. Beberapa jam kemudian, rumah Suprapto didatangi oleh sekawanan orang yang mengaku sebagai pengawal kepresidenan atau Cakrabirawa, yang mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk menghadap. Suprapto kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya, yaitu daerah pinggiran kota Jakarta, bersama dengan 6 orang jenderal lainnya. Malam harinya, Jenderal Suprapto dan 6 orang lainnya ditembak mati dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua. Baru pada tanggal 5 Oktober, jenazah para korban pembunuhan tersebut bisa dikeluarkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di hari itu juga, Presiden Soekarno meresmikan Suprapto bersama korban lainnya sebagai pahlawan revolusi.